Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nima Deristy Wahyuni, NPM 2775418, Prodi Agribisnis Pangan, Kampus Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan teori ketenagakerjaan dan perencanaan ketenagakerjaan untuk memenuhi mata kuliah ESDM, yaitu Ekonomi Sumber Daya Manusia. Penduduk dan tenaga kerja. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah tertentu selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut UUD nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja. Di sini tenaga kerja itu dibedakan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Di mana angkatan kerja itu adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mampu terlibat dalam proses produksi, di mana rumusnya itu tenaga kerja sama dengan angkatan kerja tambah bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja itu terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering dinamakan potensial labor force. Sehingga rumus angkatan kerja yaitu golongan orang bekerja ditambah pengangguran. Selanjutnya kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat ditampung untuk bekerja pada suatu perusahaan, di mana kesempatan kerja yang dapat diciptakan oleh suatu perekonomian tergantung pada pertumbuhan dan daya serap masing-masing sektornya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja, yang pertama yaitu kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain. Yang kedua, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Yang ketiga, proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. Yang keempat, elastisitas persediaan yang lain. Yang kedua, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Yang ketiga, proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. Yang keempat, elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja. Selanjutnya ada penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini nanti ada kurva, yaitu kurva penawaran tenaga kerja. Sini ada tingkat upah dan jumlah jam kerja. Sehingga kurvanya ke atas, lama-kelamaan dia akan melengkung ke bawah. Nah, di sini ada contohnya, upah pekerja awalnya adalah $20 per jam dan dia bekerja 3.840 jam per tahun. Kemudian pekerja tersebut mendapatkan kenaikan upah sebesar $40 per jam dan dia memutuskan bekerja selama 4.080 jam per tahun. Berapa elastisitas penawaran tenaga kerjanya? Di sini ada rumus presentasi perubahan jam kerja yaitu 6,25% per 100%, yaitu 0,0625. Persentase perubahan tingkat upahnya tadi upah pekerja awalnya 20 per jam dan kenaikannya itu 40 per jam. Ya. Nah, di sini soalnya beda. Ini diganti 10. Jadi 20 dikurang 10 per 10. 10 per 10%.
Jadi elastisitas penawaran tenaga kerja di atas bersifat inelastisitas karena besarnya elastisitas penawaran tenaga kerja kurang dari satu dalam nilai absolut. Artinya jika ada kenaikan tingkat upah sebesar 2 kali lipat 100%, itu menyebabkan kenaikan penawaran tenaga kerja sebesar 6,25%. Selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses mengembangkan sumber daya manusia dengan tujuan untuk dapat menjamin terbukanya kesempatan kerja sebanyak mungkin dan juga dimaksudkan sebagai pendaya gunaan potensi secara optimal sehingga produktivitas kerja dapat. Selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses mengembangkan sumber daya manusia dengan tujuan untuk dapat menjamin terbukanya kesempatan kerja sebanyak mungkin dan juga dimaksudkan sebagai pendaya gunaan potensi secara optimal sehingga produktivitas kerja dapat terus ditingkatkan sesuai dengan tuntunan pembangunan. Nah, di sini ada proyeksi penduduk dan angkatan kerja, ada 3 metode. Yang pertama metode aritmatis, geometris, dan eksponensial. Metode yang pertama, metode aritmatis, yaitu mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk selalu terjadi dalam jumlah yang tetap. Metode geometris dan metode eksponensial ini digabung, yaitu metode geometris dan eksponensial mengasumsikan bahwa angka pertumbuhan tidak berubah dari tahun ke tahun. Itulah yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Bye-bye.